Nah, yang terkena itu adalah P3K yang karena di dalam belanja di situ ada gajinya mereka. Nah, P3K yang baru diangkat ini. Nah, tentu provinsi berat bagi provinsi berpikir ini pada perkiraan saya itu Agustus itu mereka sudah ancang-ancang apakah mereka akan menerima gaji tidak? Eselon 3. Karena sudah jelas ketika pejabat yang akan dipakai oleh gubernur dan wakil gubernur saat ini tidak memenuhi standar itu, bagaimana bisa menyukseskan daripada 9 programnya, visi misinya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Kali ini kami mengundang teman berdiskusi tentang Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Bapak Dr. Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Ibu Dr. Reni Lamajido. Hadir di studio kami saat ini Bapak Dr. Ahlis Jirimu, seorang pakar ekonomi dan akademisi dari Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak. Alhamdulillah. Di studio podcast Kabar 68. Ya. Pemirsa dan sahabat sekalian, kita ketahui bersama bahwa tanggal 20 Februari kemarin Kepala Daerah terpilih Sulawesi Tengah yaitu Bapak Dr. Anwar Hafid MSI dan Wakil Gubernur Ibu Dr. Reni Lamajido telah dilantik resmi mengemban amanah sebagai pemimpin Sulawesi Tengah untuk 5 tahun ke depan. Kami dari studio podcast Kabar 68 mengucapkan selamat kepada Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur. Semoga amanah yang dibebankan oleh masyarakat Sulawesi Tengah di pundak kalian dijalankan dengan amanah dan penuh tanggung jawab. Kali ini kami berbincang tentang Sulawesi Tengah dalam kepemimpinan Dr. Anwar Hafid dan Dr. Reni Lamajido. Pak Ahlis, saat ini gambaran Sulawesi Tengah itu dari pergantian gubernur ke pergantian gubernur tidak baik-baik saja. Karena kita bisa melihat antara potensi sumber daya alam yang ada yang dikelola oleh pemerintah tidak berdampak langsung, tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada. Ya. Dengan satu catatan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi kita di atas rata-rata nasional, tapi itu tidak berbanding lurus dengan angka kemiskinan yang ada di Sulawesi Tengah. Bagaimana Pak Ahlis melihat persoalan yang ada di Sulawesi Tengah saat ini? Baik Pak Kamil, memang pemerintahan Pak Anwar Hafid dengan Bu Reni ini begitu dilantik sudah berhadapan dengan berbagai macam persoalan, termasuk beban berat yang tiba-tiba muncul atas atas titah dari pemerintah pusat. Iya. Nah, terkait dengan ini Pak, dengan kondisi ekonomi Sulawesi Tengah, sebenarnya Sulawesi Tengah itu menghadapi apa yang saya sebut dengan nama paradoks kutukan sumber daya alam. Jadi melimpah sumber daya alamnya, tapi rakyatnya masih belum sejahtera. Sekarang kalau kita lihat triwulan 3 maupun 4, angka pertumbuhan ekonomi kita itu kan sudah di bawah 10. Ya, 9, ada 9,08, 9,45. Ya. Sekarang untuk rata-rata 2024 itu 10,29. Ya. Sudah lebih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan. Sebelum-sebelumnya itu lebih tinggi. Yeah. Dua tahun terakhirnya 2021-2022 masanya Pak Cudi itu masih lebih tinggi.
masih lebih tinggi pertumbuhan ekonomi dari angka daripada angka kemiskinan. Sekarang angka kemiskinan kita kalau tidak salah 11, ya. 11,04 sekarang. Sekitar dari 3.150.000 penduduk Sulawesi Tengah 379, 380 jiwa, 380.000 jiwa. Ya, di dalamnya ada miskin ekstrim. Di dalamnya ada miskin ekstrim. Di dalamnya ada miskin ekstrim, itu ada sekitar 780 jiwa di dalamnya. Nah, karena miskin ekstrim itu adalah kalau kita mengambil definisinya Kementerian Sosial berdasarkan Kepmen 33 itu 2020, yang namanya yang miskin ekstrim itu adalah mereka yang berada pada kategori namanya desil 1. Ya. Desil 1 Berpendapatan di bawah. Desil 1 itu adalah orang yang mampu menyelenggarakan hidupnya 10% dari belanjanya. 90% harus dibantu. Ya. Makanya ada beras raskin, kemudian ada PKH. Nah, itu desil pertama. Di dalam desil itu miskin ekstrim sampai di persentil ke-60. Ya. Jadi kalau gini, ini desil pertama, dia sampai di sini. Itu yang. Nah, ini yang dulu mau diatasi di 2024, tapi gagal. Gagal karena targetnya itu adalah miskin ekstrim 0%. Nah, ternyata 0 itu hanya dialami oleh Banggai, Kabupaten Banggai 2023, tapi begitu 2024 naik ulang 1,15% miskin ekstrimnya. Kalau dipikir Banggai ini yang juga potensi sumber daya alamnya luar biasa. Iya. Ada Dongisinoro, ada minyak, ada gas. Sama dengan Morowali. Iya. Jadi ada kutukan sumber daya. Kemudian yang kalau lebih aktual lagi, istilah di ekonomi yang lebih terbaru, ada namanya decilan paradoks Chile maksudnya itu. Artinya apa? Tergantung pada satu sumber. Karena belajar dari Chile, tergantung pada tembaga. Justru karena tergantungnya itu hanya satu, itu rapuh. Nah, kita tergantung pada nikel, walaupun ada hilirisasi, tapi itu rapuh bagi kita. Nah, kenapa rapuh bagi kita? Karena kalau di ekonomi itu disebut dengan namanya paradoks Okun. Jadi hukum Okun itu bilang begini, kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, maka angka pengangguran akan rendah. Tapi kita tidak demikian. Tidak demikian, walaupun angka pengangguran kita oleh BPS sekarang untuk Agustus 2024 itu 2,94%, tapi 36% itu adalah mereka yang lulusan SMA, 10% lulusan sarjana. Nah, UNTAD, kemudian apalagi Universitas Azlam, Unisa, kemudian Tompotika maupun ini sama dengan memproduksi para penganggur. Nah, karena mereka tidak terserap oleh lapangan pekerjaan khususnya yang padat karya. Kemudian dua kawasan industri di Morowali Utara plus di Banggai itu padat modal. Ya, karena padat modal butuh keterampilan tinggi dan sebagainya sehingga mereka tidak terserap. Nah, pergilah mereka ke sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah di sektor pertanian dalam arti luas. Sehingga persoalannya Pak Alis, ilmu yang mereka miliki itu tidak mereka bawa ke lapangan pekerjaan yang ada. Betul. Mereka sama sekali tidak bawa. Bagian tanggung jawab dari universitas yang melahirkan tenaga kerja itu sendiri juga. Itu sendiri juga jadi bagian tanggung jawabnya, kemudian juga bagian tanggung jawabnya pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Itu seharusnya sejak lama harus diantisipasi ini. Kenapa sampai demikian? Belum lagi mengantisipasi datangnya pekerja yang dari luar seperti dari Sulawesi Selatan yang oleh di zaman skill dan kemampuan yang berbeda. Lulusan teknik perkambangan sudah dipersiapkan oleh zamannya Pak Sahrul Yassin Limpo, Pak Nurdin Abdullah di masa lalu benar-benar siap. Plus yang dari Nusa Tenggara. Nusa Tenggara ya mereka dengan punya skill, punya sertifikasi mudah saja masuk di Morowali Utara. Nah, terus yang lainnya juga kalau kita lihat di mana khusus di Dingo-Sonoro banyak juga adik-adik kita yang lulusan Universitas Tompotika, Tadulako yang bekerja di sana. Nah, setelah mereka terupgrade punya skill, mereka pindah
Ya. Jadi istilahnya itu ini brain drain, pindahnya orang-orang pintar ke tempat lain. Nah, terutama itu ke perusahaan-perusahaan migas yang besar. Saya ambil contoh miliknya Arab Saudi dan Amerika, Aramco. Ya. Mereka pindah ke sana. Jadi mereka punya balas jasa Kesejahteraan mereka lebih tinggi 40% ketimbang kita di sini. Jadi kalau mereka sudah punya skill. Jadi ada branding ke tempat lain. Ya, Pak Lis, kita lihat misalnya Pak Anwar dengan Ibu Reni datang dengan visi misi Sulteng besar, Sulteng Baso. Yang di dalamnya ada 9 program utama. Iya. Misalnya pertama berani cerdas. Berani cerdas. Kemudian berani sehat. Beraninya betul. Kemudian berani lancar. Fasilitas jalan. Kemudian berani menyala. Berani murah. Berani berdering. Berani berkah. Iya. Berani banyak tangkap dan berani panen raya. Iya. Dari 9 program utama itu kita melihat dari sisi ekonomi, karena tugasnya pemerintah itu menurut reinventing government itu ada 2, prosperity dan security. Jadi betul. Menciptakan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakatnya. Kemudian dari sisi ekonomi ini kita coba tilik. Misalnya ada kesenjangan antara Sulawesi bagian timur dan bagian barat. Betul. Karena di Sulawesi bagian timur ada potensi tambang. Betul. Sementara potensi yang ada di bagian barat itu misalnya garis pantai kita cukup panjang. Tetapi sampai saat ini belum ada industri hasil laut misalnya yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi untuk kawasan barat. Iya. Kemudian luas lahan pertanian berkebunan itu cukup panjang, tetapi sampai saat ini belum ada produksi industri hasil pertanian itu. Bagaimana untuk menggenjot? Ini dalam kepemimpinan Anwar Hafid dan Dr. Reni 5 tahun ke depan. Iya. Jadi memang pemerintahan ini tadi saya katakan dia diwariskan dengan persoalan struktural yang cukup berat. Nah, saya mengambil contoh misalnya di pendidikan. Ya. Di pendidikan itu yang menjadi kewenangan provinsi itu adalah SMA, SMK maupun MA. Tetapi kita berhadapan dengan ada 20% penduduk Sulawesi Tengah itu yang sama sekali, yang khususnya usia 16-18 itu tidak sekolah. Kira-kira jumlahnya itu 29.094 anak. Nah, ini jadi potensi ancaman lost generation kita. Nah, lebih tinggi lagi di sisi pendidikan usia 19 sampai 24. Itu sangat banyak kita. Banyak sekali. Itu jumlahnya kalau kita menggunakan data BKKBN itu ada 223 orang. Hampir 68%, 67,99% itu tidak kuliah. Nah, dengan programnya Pak Anwar Hafid misalnya berani cerdas, itu bisa di cover. Itu bisa tidak serta-merta dari pemerintah provinsi semata bisa mengcover untuk memberikan beasiswa mereka. Bisa dari CSR industri yang berada di Morowali Utara dan di Banggai. Itu bisa di cover mereka. Nah, kemudian walaupun juga pemerintah pusat ada punya KIP kuliah. Ya. Saya ngambil contoh kalau di Untat itu ada 5.156 mahasiswa yang ditanggung sekarang. Nah, yang beberapa waktu yang lalu kan hampir kena efisiensi ini. Cuma saya bilang jangan yang ini. Karena ini kena nanti kita sama dengan membuat masa suram kita punya adik-adik satu generasi. Nah, kemudian di sisi ekonomi kita memang antara barat dan timur itu memang sangat senjang. Secara empirisnya itu kalau kita pakai data BPS itu sudah di luar kendali perhitungan ekonomi. Iya. Nah, saya ngambil contoh secara empiris ada namanya indeks Williamson. Indeks Williamson itu adalah
mengukur kesenjangan pembangunan antar daerah. Oleh BPS itu nilainya di antara 0 dan 1. Semakin 0 semakin merata, semakin mendekati 1 semakin timpang. Tapi ini sudah bukan timpang lagi. Sudah 1,52 tahun 2012. Sudah sangat timpang. Berlipat-lipat sudah ketimpangannya ini. Nah, ini juga sejalan dengan kembali ke angka kemiskinan tadi, pertumbuhannya ekonomi lebih rendah, angka kemiskinannya juga turun dari 11,77 ke 11,04, tapi dia punya kesenjangan antar pendapatan masyarakat malah melebar, yang ditunjukkan oleh koefisien Gini dari 0,301 ke 0,309. Nah, berarti ini ada masalah di dalam pembangunan kita. Nah, untuk wilayah kita adalah sebenarnya solusinya jadikan pertanian dalam arti luas, khususnya pangan, hortikultura maupun perikanan, spesies perikanan itu sebagai panglima pembangunan. Selama ini selalu dia menjadi pilihan kedua karena yang mudah itu adalah di pertambangan dan di industri pengolahan. Nah, itu rasional memang karena apa? Karena penerimaan negara dari industri pengolahan memang sangat besar, sangat besar di sana. Kemudian juga daerah-daerah yang ada area pertambangannya juga menerima DBH, dana bagi hasil yang lebih besar. Nah, memang sampai saat ini kalau kita lihat belum ada satupun, benar tadi Pak Kamil, belum ada satupun industri yang berbasis kepada agro di wilayah kita. Apakah karena tidak tertarik? Padahal kita sudah punya kawasan ekonomi khusus Palu, kawasan industri Palu. Tapi juga belum sampai sekarang itu belum memberikan kontribusi. Belum ada kontribusi. Nah, kebanyakan karena ini dikelola oleh 53% petani kita, rumah tangga petani, ya terpaksa mereka adalah ya ada pedagang antara baik dari Sulawesi Selatan maupun dari utara datang, ya mereka membeli di sini. Nah, kemudian juga sebenarnya industri mau masuk di sini, tapi kita juga punya kepastian produksi di hulu. Kalau pasti itu mereka akan berinvestasi di sini. Cuma itu tidak pasti kita. Nah, begitu juga di sisi pasar. Saya mengambil contoh misalnya Kalimantan Timur. Dulu saya pernah membantu waktu masih Pak Rustam Effendi Kepala Bapeda Donggala untuk merancang kerjasama dengan pemerintah Kota Balikpapan. Jadi antar dua daerah. Nah, mau memenuhi 1.000 ekor sapi saja kita tidak cukup per bulan. Mau memenuhi 6 ton rica itu tidak mampu kita. Sementara pasarnya di sana itu butuh cepat begitu, butuh kepastian. Nah, akhirnya yang para investor mau menanamkan modalnya di sini di industri pangan dan hortikultura itu sama sekali tidak tertarik. Lebih tertarik mereka berinvestasi di Sulawesi Selatan atau di Jawa Timur. Saya ngambil contoh misalnya kopi. Yang branding kopi yang paling terkenal adalah kopi Toraja. Padahal sebagian bahan bakunya itu adalah dari dataran tinggi, Napu, Palolo, semua itu ya. Jadi ya karena brandingnya Toraja ya semua bahan bakunya ke sana. Nah, sangat mudah lihatnya. Misalnya kalau paling sering saya lihat itu di dekat kantor radar pas di lapangan Abadi Talise. Kalau ada bongkar di situ kontainer untuk di situ kopi itu. Kopi yang dipasok ke sana, pasok ke wilayah lewat darat di Palopo atau ke wilayah Sulawesi Selatan yang lain. Nah, jadi kita hanya sampai masuk. Hanya lewat saja. Lewat saja. Ya, pemirsa dan sahabat sekalian, sangat menarik diskusi malam ini. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar serta bunyikan lonceng agar channel Anda terus terupdate dengan konten-konten terbaru kami. Alis, setelah kita melihat persoalan yang tadi, apa solusi yang harus dilakukan? Minimal
dari diskusi-diskusi kecil seperti ini bisa menjadi masukan buat Pak Gubernur dan Ibu Gubernur, karena seperti yang kita sebutkan di awal tadi bahwa beban yang ditanggung ini begitu berat. Tetapi kita yakin bersama bahwa kepiawaian, kemampuan dan track record dari mereka berdua ini akan mampu mencoba mencarikan solusi dan sekaligus mengeksekusi dari program-program yang mereka tawarkan. Apa solusi dari tidak terjadinya hilirisasi misalnya dari kopi tadi? Kopi kita harus kirim ke Sulawesi Selatan. Belum lagi nanti hasil-hasil perkebunan lainnya, misalnya durian, kemudian coklat, tambah lagi hasil laut. Nah, dari sisi jangka pendeknya ini, karena pemerintahan belum berumur sebulan ini, dari tanggal 20, ini seperti tadi saya katakan berhadapan dengan beban berat, termasuk efisiensi. Pemerintah provinsi itu berhadapan dengan efisiensi yang 257,3 miliar yang terkena. Sebenarnya bukan efisiensi tapi realokasi. Jadi efisiensi berwajah realokasi. Nah, di pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini ada dua yang sumber yang dibelanjakan di sini. Satu dari pemerintah pusat, satu yang namanya transfer ke daerah, TKD. Dari pemerintah pusat itu tahun 2025 itu ada yang akan dibelanjakan oleh pemerintah pusat lewat lembaga vertikal itu ada 6,48 triliun. Nah, tetapi yang diefisienkan itu 1,26 T. Nah, kemudian pada sektor mana yang diefisienkan, yang direalokasi adalah pada sektor Cikasda, irigasi, kemudian PUPR, kemudian pertanian sendiri dan perikanan akuatik. Itu yang direalokasi. Dari sisi kemanfaatan ini sebenarnya mengurangi target dan indikator yang hendak dicapai perangkat daerah yang menjalankan realokasi tersebut. Dari sisi kemanfaatan tentu relatif dampaknya kecil sebenarnya. Tapi karena yang direalokasi itu menyentuh kepada belanja operasi. Nah, yang hampir 60%, 50%, kemudian belanja khususnya belanja barang. Nah, yang terkena itu adalah P3K yang karena di dalam belanja di situ ada gajinya mereka. Nah, P3K yang baru diangkat ini. Nah, tentu provinsi berat bagi provinsi berpikir ini pada perkiraan saya itu Agustus itu mereka sudah ancang-ancang apakah mereka akan menerima gaji tidak. Nah, itu jadi satu persoalan. Nah, kemudian yang kedua di sisi yang lain tentu pemerintah provinsi sekarang ini harus berpikir mengedepankan yang lebih prioritas duluan. Nah, ada skill prioritas duluan, yaitu apa? Yang pertama adalah di sisi pendidikan tadi, kemudian yang kedua adalah di sisi kesehatan. Kesehatan itu saya ngambil contoh misalnya yang paling sederhana saja. Paling sederhana itu di Sulawesi Tengah itu ada hampir 26% penduduknya kita itu belum punya BPJS. Ada 712.000 yang belum tercover BPJS. Nah, jadi pemandangan mereka misalnya masalah administratif di rumah sakit, di puskesmas yang seperti yang tidak terlayani, ini akan terulang lagi. Jadi prioritaskan pada pendidikan, kesehatan, kemudian dan sinkron dengan pemerintah pusat adalah pada pangan. Nah, kenapa pada pangan? Karena kita menghadapi masalah yang di hulu, yaitu ini di hidrometeorologi. Nah, kenapa demikian? Di hulunya lagi ada masalah juga.
Apa masalahnya? Masalahnya adalah laju deforestasi hutan Sulawesi Tengah ini selama 10 tahun terakhir itu hampir 256.000 hektar yang hilang. Ya. Itu setara dengan 18.000 lapangan sepak bola itu yang hilang. Nah, akibatnya adalah muncul bencana. Itu akibat peralihan, termasuk peralihan fungsi, alih fungsi lahan, termasuk di dalamnya. Termasuk di dalamnya, dia dampaknya itu adalah pada bencana hidrometeorologi, suhu. Tahun lalu saya meneliti di Kementerian Keuangan meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Di Palu saja itu suhu dari April 2023 sampai April 2004 itu naiknya sampai 0,6 derajat Celcius. Sulteng 10 tahun terakhir itu 1,2 derajat Celcius. Ini berpengaruh semua ini. Berpengaruh semua kepada misalnya akibat hilangnya termasuk hilangnya hutan tadi. Nah, dan itu masih per 13 kabupaten kota yang kita teliti. Nah, pemerintah pusat tahun 2023 itu memberikan anggaran pada kita untuk dana mitigasi itu 7,97 miliar, kemudian 5,2 itu ke adaptasi, tadi mitigasi adaptasi. Nah, namun setelah itu dipandang oleh pemerintah pusat, kita dari porsi harusnya itu dipakai untuk memantau di masing-masing daerah kita, meneliti termasuk misalnya permukaan air laut dan segala macamnya. Nah, ternyata ada 23,6 dipakai untuk perjalanan dinas keluar. Nah, keluar akhirnya oleh pemerintah pusat dipenalti, direalokasi kembali. Nah, itu yang melekat kepada Dinas Pertanian dan Pangan, dan itu yang sebenarnya sangat disayangkan. Nah, karena apa? Sekarang ini kita tinggal hanya menggunakan transfer ke daerah yang harus prioritasnya kepada pendidikan, kesehatan maupun kepada pangan. Nah, indikator yang lain adalah kalau kita menggunakan, pernah dipublikasi oleh Kompas sebenarnya ini tanggal 9 Desember 2022 itu Kompas publikasi bahwa 57% penduduk Sulawesi Tengah itu tidak dapat menjangkau pangan bergizi seimbang. Itu menurut angka kecukupan gizi. Lebih ekstrim lagi kalau FAO. Ya. FAO itu 68% berdasarkan masyarakat Sulawesi Tengah itu tidak dapat menjangkau kebutuhan pangan bergizi seimbang. Nah, dampaknya kepada siapa? Kepada urusan stunting. Iya. Nah, warganya kita yang stunting dan segala macamnya. Jadi itu jadi pemandangan lumrah. Ini juga jadi bagian tantangan sendiri di pemerintahan. Nah, tentu kalau mau ngambil strategi jangka pendeknya adalah selain dalam 1 tahun pertama kita tidak usah berbicara untuk 5 tahun ke depan. Iya, dalam 1 tahun pertama ini dulu karena ini kita pandang sebagai investasi mutu modal manusia, pendidikan, kesehatan, pangan. Nah, sementara infrastruktur ini sebenarnya kita sudah diwariskan infrastruktur yang cukup baik di Sulawesi Tengah. Saya ngambil contoh misalnya infrastruktur konektivitas, baik perhubungan darat, udara, kemudian laut. Itu sudah diwariskan anggaran yang cukup besar kita. Ya, karena beberapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir pembangunan infrastruktur itu sangat besar. Di 2021 sampai 2023 saja itu di 2021 kita digelontorkan dana itu hampir 900 miliar, kita hanya mampu pakai 717 miliar. Itu 2021. Tidak mampu terserap. Dikembalikan ke negara. Habis itu kembalikan ke negara. 2022 kita diberikan 1,04 triliun, kita hanya mampu habiskan itu 900. Kemudian 1,4 di 2023 kita hanya habiskan itu 1,1. Nah, saya ngambil contoh misalnya jalan nasional. Ya. Jalan nasional di Sulawesi Tengah itu ada paling panjang di daratan Sulawesi. Itu ada 2.377,4 km. Nah,
tingkat kemantapannya ini 99,98, sangat mantap. Nah, cuma kita ada masalahnya di jalan provinsi. Provinsi kabupaten. Yang provinsi dulu, Iya. karena kewenangannya provinsi. Nah, kita punya tingkat kemantapan itu baru di posisi 65. 65% atau poin. Nah, untuk menaikkan 1 kilometer itu butuh 3 miliar. Nah, masalahnya kita di Sulawesi Tengah adalah berbeda dengan di Sulawesi Tenggara yang Sekunjung, Sulawesi Selatan juga demikian, utara Gorontalo. Masyarakat di sana sangat patuh. Ketika disebutkan, saya ngambil yang jadi wilayah kerja BPJN 14 saja, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Itu dari jalan utama itu, badan jalan itu mundur 10 meter ke kiri maupun ke kanan. Kita tidak. Malah semakin maju. Semakin maju. Coba ambil contoh saja di lampu merahnya Sigma. Sudah di situ operasi bengkel dan segala macam. Tapi lucunya pemerintah hanya membiarkan. Seharusnya itu ditertibkan. Padahal itulah yang menjadi namanya ROW, right of way, hak jalan. Iya. Nah, ketika teman dari PT Wakil Direktur PT Hutama Karya Infrastruktur datang ke sini, terus saya temani. Saya bilang, gimana Mas untuk ini kita tingkatkan statusnya kalau pemerintah provinsi usulkan status misalnya Palu, Kulawi sampai di batas Seko, batas ini seluruh utara itu ingat. Terus akhirnya mereka cek. Mereka tidak nyampe 12 meter. Sudah diduduki oleh penduduk ini. Ini kalau sudah penduduk berurusan ini. Nah, jadi itu contoh persoalan itu. Nah, persoalan yang lain karena kalau kita melihat di Kendari misalnya, itu jalannya tidak ada persoalan. Lebar karena rakyatnya patuh. Mundur 10 meter sebelah kiri, mundur sebelah kanan. Di sini nggak usah jauh-jauh, di dekat kita ini ada, jadi jalannya belok begini baru begini. Tapi itu sudah bertahun-tahun loh, nggak bisa diselesaikan. Jadi gitu untuk walaupun kita sebenarnya masih banyak ruas-ruas yang infrastruktur yang lain. Nah, cuma juga di sini dari hasil risetnya kami di Kementerian Keuangan itu adalah ada 4 pelabuhan rakyat, pelabuhan penyeberangan, 5 pelabuhan rakyat dan 1 terminal itu tidak terkoneksi dengan jalan nasional. Akibatnya biaya logistik kita mahal. Nah, itu dari sisi jalan nasional. Nah, tentu jalan yang provinsi lain lagi. Nah, kenapa saya ngambil contoh itu karena pemerintahnya Pak Anwar dengan Bu Ren ini kan mereka mau mengejar juga misalnya 1000 km jalan desa. Jalan tol desa. Jalan tol desa. Mesti dicek dulu. Karena di Sulawesi Tengah ini ada 1842 desa. Nah, sebagian desa kita adalah desa pesisir, sudah terhubung dengan jalan nasional. Nah, tentu harus dipilih lagi, difilter pada desa-desa mana, misalnya yang menjadi skala prioritas. Misalnya saya ngambil contoh di Sigi. Di Sigi itu yang ke Lindu, ke Pipikoro, itu bisa menjadi prioritas. Kemudian juga misalnya saya ngambil contoh di Kabupaten Banggai itu ada 291 desa. Nah, walaupun belum semua terkoneksi, Nah, begitu juga di Tojo Una-Una saya lihat, pernah suatu ketika saya lihat terpasang penduduk itu mereka punya hasil ini kedelai hitam mereka buang di jurang. Itu dari dataran tinggi, dataran bulan. Nah, padahal ada persoalan akses tadi. Kemudian mereka ingin pasar cepat. Itu jadi wilayah jalan provinsi itu dari Longge, Balingara, Uemia sampai di Toili Barat. Itu ya karena persoalan infrastruktur dan itu milik jalan milik provinsi, kewenangan provinsi. Nah, saya berikan alternatif gimana kalau kita naikkan statusnya. Jadi provinsi usulkan kepada pemerintah pusat. Ya seperti yang Pak Jokowi kunjungi di Banggai Kepulauan. Ya ada jalan nasional menjadi impres jalan daerah. Nah, tentu ini harus dipikirkan dengan antara koordinasi pemerintah pusat dengan daerah, apakah jelas mengurangi mereka punya tingkat koefisien kemantapan jalan. Nah, selain itu juga
beberapa hal yang ini Pak yang penting bagi kita itu adalah yang tadi terkena realokasi itu ya di sektor irigasi. Nah, provinsi itu punya ini Pak, punya beberapa daerah irigasi milik provinsi seperti misalnya di Banggai. Di Banggai itu namanya di daerah irigasi Bela Bunta, di Parigi Motong itu ada di Kasimbar, ada di Mauti, ada di Ongka. Ini ada Gumbasa. Gumbasa yang baru mau pulih untuk ke 8.000 hektar lagi ya. Nah, jadi dia bisa memprioritaskan ke situ ke pemeliharaannya irigasi itu karena apa? Itu di hulunya menyuplai ke pangan. Tetapi ada lagi hulunya lagi adalah di kehutanan. Nah, di kehutanan ya di tetangga kita sini ada yang ini Pak yang punya namanya ini Pak KPH. KPH untuk lembaga seperti unit horizontal dari ini Pak, dari Dinas Kehutanan untuk menangani bagaimana kehutanan, termasuk juga arahnya itu adalah menjaga potensi pangan kita di hulu. Jadi kuncinya pemerintahannya Pak Anwar Hafid ini harus mengencangkan ikat pinggang. Misalnya nggak boleh lagi naik pesawat, naik ambil kelas bisnis, kecuali beli sendiri. Apalagi kepala dinasnya misalnya. 50% sebenarnya bisa diprioritaskan kepada ini Pak perjalanan dinas di dalam daerah. Nah, supaya banyak yang kita dapatkan persoalan di daerah yang kita bisa sinergi antara pemerintah 13 kabupaten kota dengan provinsi. Nah, sehingga yang pertanyaannya provinsi itu kepada kabupaten kota adalah apa yang kami bisa bantu di daerah tersebut. Tadi saya ngambil contoh misalnya pendidikan. Kalau kita lihat baik SD, SMP, SMA. Kalau SMP sebenarnya bagi saya tidak begitu persoalan karena memang yang tidak sekolah itu ada 13.000 lebih, ya ada persentasenya hampir 9,1% di SMP. Tapi SD-nya yang tinggi hampir 30%, kemudian SMA dan yang kuliah. Nah, ini bisa jadi lahan garap bagi pemerintah provinsi, walaupun sebenarnya wilayahnya itu ada di SMA ke atas. Ke atas untuk ini. Untuk pemerintah provinsi. Nah, kemudian yang lain-lain juga itu adalah solusi yang lainnya sekarang di benaknya pemerintah provinsi itu adalah dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan realokasi belanja. Mereka harusnya membelanjakan berdasarkan konsep dia tematik dan spasial. Nah, dengan keterbatasan anggaran ini. Nah, tematiknya maksudnya apa? Tematiknya itu adalah tadi pada kemiskinan. Tapi tidak hanya berhenti kemiskinan yang 11,04. Kemiskinannya di mana paling besar? Nah, paling besar sama dengan tadi seperti pendidikan. Paling besar itu Parigi Motong, selalu berurutan itu. Parigi Motong, Donggala, Sigi, Banggai. Selalu begitu. SD, SMP, pendidikan juga begitu. Begitu juga saya periksa data BKKBN misalnya penduduk Sulawesi Tengah yang tidak punya akte lahir banyak Pak Kamil. Banyak 914.591 orang. Itu tepatnya angkanya itu. Hampir. Nah, itu di mana? Di Kabupaten Donggala? Bukan kabupaten, semua Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Paling banyak Parigi Motong jelas. Nomor 1 Parigi Motong, nomor 2 Donggala, nomor 3 Sigi, nomor 4 Banggai. Selalu begitu urutannya. Apa persoalannya? Nah, persoalannya juga itu satu, penduduknya kita besar. Yang kedua, ada di antara mereka macam Parigi Motong, ada di antara mereka adalah para namanya KAT, komoditas adat terpencil. Parigi Motong itu ada Lauji Tajio yang mereka mobilitasnya berpindah. Ketika ada anggota keluarganya meninggal, pasti mereka bakar, mereka punya rumah di situ, pindah ke tempat lain. Suatu saat mereka akan kembali ke situ. Nah, ada juga yang Tautawana di dataran tinggi Tojo Nauna maupun Morowali Utara. Nah, yang menjadi wilayah ini wilayah cagar alam Morowali. Nah, tentu juga selain
selain dia tematik yang lain juga itu adalah ya kita tidak melupakan kita punya generasi milenial. Bisa pemerintah provinsi bisa menginisiatif yang namanya youthpreneur untuk anak-anak muda yang hampir ada, saya hitung-hitung itu ada, kalau macam Palu saja sudah ada 92.000 orang mereka. Nah, kemudian kalau bisa juga misalnya ke santripreneur, kan banyak pondok pesantren kita di sini, bisa itu potensi untuk pemberdayaan ekonomi mereka. Kalau tadi kita bicara perlindungan sosial yang ini di pemberdayaan. Nah, bisa juga kepada untuk mendapatkan pertumbuhan inklusif, bisa juga kepada rumah tangga perempuan. Rumah tangga perempuan di Sulawesi Tengah ini banyak loh, hampir 9,71%. Paling banyak itu di Banggai. Ya kalau saya berdasarkan DTKI itu hampir 31.448 rumah tangga perempuan. Mereka, kalau kita laksanakan, pengalaman saya selama di pemberdayaan, ketika kita laksanakan pemberdayaan, justru lebih banyak mereka berhasil dibandingkan kita laki-laki. Home industry. Macam-macam home industry yang mereka bisa buat. Nah, bisa juga kepada fokusnya kepada para disabilitas. Disabilitas di Sulawesi Tengah itu hampir 2,18% di Sulawesi Tengah. Nah, tepatnya angkanya itu 69.632 jiwa. Yang sampai saat ini masih belum terjangkau sentuhan pemerintah. Ada yang belum terjangkau, kemudian ada yang padahal mereka itu pada waktu zamannya Pak Rusdi, Mas Tura dengan Pak Mamun, mereka hanya minta, nggak usah kami punya sumber pembiayaan sendiri. Kami berikan kami ruangan saja untuk tempat kami ketemu dengan pemerintahan. Jadi ya mereka sebenarnya punya kemampuan untuk berinovasi, kemudian berusaha. Jadi mereka tidak butuh dikasihani. Tidak butuh dikasihani. Nah, saya pada waktu itu sambil saya bilang pada Pak Rusi, Pak, itu ex masjid gubernur yang zamannya Ustadz ini. Ya, itu digunakan. Bisa digunakan, tapi pertemuan pemerintah dengan mereka. Nah, yang sekarang yang warisan sebelumnya oleh pemerintahan Pak Rusdi itu adalah ada mereka punya musyawarah perencanaan bangunan sendiri untuk para disabilitas sendiri mereka. Kalau Kota Palu lebih maju lagi, itu dengan para kaum termarginalkan, difabel, itu sudah sangat sinergi mereka. Nah, jadi itu bisa menjadi poin inklusi. Ya. Nah, kemudian juga yang lain adalah selama ini di beberapa kabupaten kota kita ini untuk jangka menengahnya, kita kan punya sungai-sungai besar. Sungai-sungai besar, misalnya yang paling panjang itu 1087 km Ulu Bongka. Nah, kalau pemerintahan misalnya Pak Anwar ingin tol desa, ya fokusnya tidak lagi ke pesisir tapi ke pegunungan. Ambil saja di pesisir sungai. Nah, kenapa? Karena belum pernah selama ini pemberdayaan dilakukan berbasis pada sungai. Itu belum pernah. Kita ngambil contoh Kota Palu. Ini baru sekarang diinisiasi. Nah, kemudian di tempat yang lain juga, misalnya di Toitoli ada Sungai Maraja di sana, itu bisa dilakukan untuk pemberdayaan. Tapi itu jangka menengah. Nah, jangka pendek ini ya fokus kepada pemberdayaan yang ada. Terus solusi yang lain tentu yang dioptimalkan itu adalah sumber PAD. Ya. Nah, selama ini adalah pemerintah Bapenda itu belum bekerja berdasarkan target yang merupakan realisasi historis sebelumnya. Jadi misalnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Nah, diberikan keleluasaan kepada kepada daerah untuk mencari sumber-sumber PAD. Nah, fokusnya provinsi itu hanya mengandalkan pajak kendaraan motor.
dari mobil motor kita saja itu. Padahal ya nanti lalu kita sarankan supaya pajak air permukaan di misalnya di pos energi, pajak kendaraan berat, alat berat itu ya selama ini misalnya saya ngambil contoh Morowali itu platnya kendaraan berat itu tidak ada plat DN, semua platnya dari DD, dari luar. Kemudian ya ketika masalah di jalan nasional di Morowali, di desa BT-BT, akhirnya pemerintah pusat lagi yang rehab lagi. Itu. Kemudian apa yang harus segera dilakukan oleh gubernur kita saat ini di tengah realokasi anggaran, kemudian urusan politik kan sudah selesai. Ketika pemenangnya sudah ada dan sudah dilantik, urusan politik sudah ada. Cuma kadang sebagai manusiawi, ketika politik selesai, kadang orang ada yang belum move on, sehingga ada persoalan politik dibawa pada penentuan misalnya pembantu-pembantunya yang ada. Misalnya mengabaikan antara kompetensi dan skill, tetapi yang dikedepankan adalah like or dislike. Bagaimana Pak? Jadi kalau yang lalu itu 6 bulan setelah lantik baru bisa melakukan pelantikan kabinet. Ini dimungkinkan sekarang. Nah, tentu istilah saya kocok ulang ya. Kocok ulang kabinetnya itu basisnya kepada ini Pak, kepada skill dan kompetensi. Tentu bisa dilakukan lelang jabatan. Semua punya kesempatan baik yang punya kesempatan menunjukkan kompetensinya, kemudian ya ketika melakukan lelang jabatan itu yang ini Pak, yang melakukan lelang itu ya dari multi pihak, ada dari akademisi, ada dari yang pimpin biasanya itu sekprov, kemudian ditambah dengan ini Pak, dengan yang lainnya. Intinya itu adalah pada penguasaan implementasi visi misi yang ini Pak, yang akan dijalankan. Kalau mereka tidak paham visi misi yang dijalankan oleh pemerintahan Pak Anwar dengan Bu Reni, gimana mereka mau mensukseskan program ini? Lebih baik minggir dulu. Nah, tentu di sini sebenarnya pemerintahan sebelumnya Pak Rusdi itu sudah ada roadmap RB, reformasi birokrasi. Itu saya ingat Pergub nomor 22 tahun 2022 tentang peta jalan RB. RB itu sifatnya tidak lagi general, tapi tematik. Misalnya tadi tematik kemiskinan, tematik layanan publik dan sebagainya. Nah, kemudian masing-masing para kabinet ini baik di eselon 2 kemudian eselon 3 itu juga patut diuji kompetensinya berdasarkan rencana atau RPJMD yang akan diterapkan. Nah, saat ini RPJMD-nya pemerintah provinsi itu sudah selesai pada tataran teknokratis. Jadi karena di Permendagri 86/2017 di pasal 70 itu dimungkinkan bahwa dokumen RPJMD-nya pemerintahan Pak Anwar dengan Ibu Reni ini 2025-2029 itu disahkan 6 bulan setelah dilantik. Nah, 6 bulan setelah dilantik. Tentu para calon kepala ini Pak, kepala dinas badan ini, nah diukur kemampuannya berdasarkan bagaimana mereka nanti akan menerapkan RPJMD-nya. Di dalamnya itu bisa dilihat itu ada indikator kinerja utama kepala daerah. Jadi termasuk presiden, termasuk gubernur, wakil gubernur sampai bupati wali kota itu punya 6 indikator.
6 indikator untuk menilai selama 5 tahun mereka berhasil atau gagal. Yang pertama tadi laju pertumbuhan ekonomi kita sudah bahas. Nah, walaupun ini kita ini yang tentukan banyak dari luar, bukan karena walaupun ada juga belanja APBD. Yang kedua adalah angka kemiskinan. Nah, angka kemiskinannya ini juga dilihat target-targetnya. Terus target-targetnya yang sebenarnya sudah digariskan dari Bappenas. Dari Bappenas dengan target ambisius sebenarnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tahun ini mulai disebut Indeks Mutu Modal Manusia. Ini harus meningkat, kemiskinan harus turun, pertumbuhan meningkat, angka pengangguran. Pengangguran sekarang kita itu harus turun. Sekarang sudah berada pada posisi 2,94, tapi pengangguran terdidik sangat banyak. Ini masalah juga ini. Ini masalah. Kemudian terus itu angka ketimpangan yang melebar. Terus yang terakhir itu adalah indeks kualitas lingkungan hidup. Nah, itu kalau untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari sini. Dari 6 ini. Ini yang disebut dengan nama indikator visi. Lalu indikator visi ini dijabarkan ke indikator kinerja kunci. Ada untuk eselon 2. Misalnya saya ambil contoh tadi untuk eselon 2 itu adalah ambil pendidikan, rata-rata lama sekolah dan harapan rata-rata lama sekolah untuk kesehatan usia harapan hidup. Nah, itu bisa itu jadi kalau ini targetnya mereka terlampaui, maka gubernur bisa menggunakan terus jasanya kepala dinas kesehatan maupun pendidikan. Tapi kalau dia tidak memenuhi dia silakan minggir dulu atau ditanya, ini masalahnya di mana? Karena indikator ini tergantung di eselon 3 lagi. Eselon 3. Karena sudah jelas ketika pejabat yang akan dipakai oleh gubernur dan wakil gubernur saat ini tidak memenuhi standar itu, bagaimana bisa menyukseskan daripada 9 programnya, visi-misinya, betul. Itu jadi bukan karena menjauh yang namanya persoalan kedekatan, warisan yang sebelumnya, bukan karena suka tidak suka, tapi betul-betul asas profesionalisme. Dan sebagai the right man in the right place betul. Itu harus betul-betul diterapkan. Iya. Agar tidak terulang lagi misalnya yang disiplin ilmunya di bidang ini disuruh tangani bidang ini. Pada akhirnya kan hasilnya tidak maksimal. Betul. Kemudian Pak Alis, di penghujung bincang kita kali ini ada catatan pinggir dan harapan kepada pemerintah yang saat ini, yaitu Pak Anwar Hafid dan Ibu Reni. Agar harapan masyarakat yang dulu menjadikan Sulawesi Tengah lebih bagus dan lebih baik di masa yang akan datang. Dengan 9 program tadi. Jadi harapan saya itu tidak muluk-muluk. Jadi cukup dia sukseskan yang tadi 9 program. Misalnya Sultan berdering. Saya ngambil contoh berdering itu berhadapan dengan data kita dari 1.842 desa, 686 desa atau 36% itu masih blank spot. Belum blank spot, itu masih blank spot. Nah, itu contoh. Walaupun ini tentu di sini pemerintah daerah. Jadi ada sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Misalnya pemerintah kabupaten kota bisa menyediakan lahan tanahnya bagi menara BTS misalnya. Karena ini Kementerian Komunikasi Komdigi itu yang siapkan seperti modelnya Bakti. Bakti untuk ini. Nah, ini punya dampak yang besar ini pada masyarakat, terutama terkait misalnya saya ngambil contoh pemasaran digital. Suatu ketika saya di Talatako, Kecamatan Talatako, harga cengkeh di Marisa itu 110.000 per kilo karena aksesnya lambat, aksesnya informasi lewat telepon seluler. Si nelayannya itu ketika tiba di Marisa harganya sudah jatuh 90.000.
Posisinya semakin lemah. Itu contoh yang ada di lapangan. Belum jadi 9 program itu ya satu demi satu yang harus dia bedah. Tentu di tahun pertama ini yang mana duluan yang menjadi skala prioritas. Karena sambil memfilter skala prioritasnya, pemerintah provinsi juga secepat mungkin mengambil inisiatif untuk rapat dengan pemerintah kabupaten kota ya, dan dijadwalkan bisa 3 bulan sekali atau sebulan sekali untuk bersinergi dengan mereka. Dan yang lainnya juga itu adalah kita tidak bisa serta-merta membangun berdasarkan kemampuan diri kita sendiri. Kita juga harus bekerja sama dengan daerah lain. Nah, bisa ada inisiatif kerjasama misalnya di 41 daerah kabupaten kota maupun 8 provinsi di Selat Makassar, Selat Sulawesi. Kemudian di Pegunungan Tengah itu ada 11 kabupaten kota, 3 provinsi. Di sebelah timur ada Maluku Utara, Maluku maupun Gorontalo Sulawesi Utara ada 6 provinsi. Kita saling bersinergi. Boleh juga misalnya pemerintah provinsi ambil inisiatif membentuk kaukus provinsi tambang. Itu bisa. Atau ambil inisiatif membentuk kaukus 10 provinsi kepulauan. Itu semua bisa dipikirkan dari sekarang. Ya. Nah, itu saja. Itu saja. Ya. Sahabat sekalian, demikian bincang kami pada kali ini. Semoga menjadi referensi dan bagi gubernur yang baru melaksanakan tugas dalam 10 hari terakhir, dan masyarakat di luar sana sangat mendambakan janji-janji politik dan harapan-harapan mereka agar segera ditunaikan, meskipun dalam kondisi saat ini gubernur dan wakil gubernur melaksanakan dengan skala prioritas karena keterbatasan dana dan persoalan-persoalan lainnya. Demikian bincang sumbang saran kami pada kali ini. Semoga Pak Alis kita akan selalu memberikan gagasan, kritik, dan saran untuk kemajuan Sulawesi Tengah di masa yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.